Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Delvianti dari Pendidikan Sejarah kelas 2B di Universitas Riau akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Masa Islam di Indonesia. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat peradaban Islam dan ciri-cirinya. Peradaban Islam adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa silam, dan Islam merupakan suatu pokok kekuatan dan munculnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam sudah muncul pada abad ke-7 Masehi. Peradaban Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tawasud atau moderat, anti radikal, toleran, dan yang paling utama adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Soal yang kedua yaitu bagaimana hasil proses akulturasi dari kebudayaan pra-Islam dan masuknya Islam ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Hasil bentuk dari proses akulturasi adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, dan selamat pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Dalam bentuk fisik yaitu seni bangunan, seni rupa atau seni pahat, dan karya sastra, pola kehidupan, dan kebudayaan non-fisik. Soal ketiga, bagaimana peran ulama di Kerajaan Islam Nusantara, yaitu peran ulama Kerajaan Islam Nusantara sebagian menonjol sebagai pejabat elit. Fungsinya untuk memperkokoh kepemimpinan yang duduk di Singgajana. Di Kerajaan Samudra Pasai menunjuk ulama yang mempunyai kemampuan mumpuni sebagai mufti resmi. Sedangkan di Kerajaan Aceh memiliki majelis fatwa atau kementerian keagamaan. Biasanya para ulama duduk di samping raja untuk memberi nasihat spiritual dan memberi legitimasi di tengah rakyatnya yang memasuki Muslim atau Islam. Soal keempat, bagaimana penyebab terjadinya perang saudara di Kesultanan Aceh? Penyebab utamanya adalah perebutan kekuasaan. Itu menjadi penyebab kemunduran Kesultanan Aceh yang paling besar. Soal kelima, yaitu bagaimana perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Perlawanan Indonesia memiliki beberapa perlawanan, yaitu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Antasari, dan perlawanan Sultan Agung. Baik, kita ambil satu contoh perlawanan Patimura, di mana bersama rakyat Maluku, Patimura atau Thomas Matulesi berusaha melawan Belanda. Namun pada akhirnya kekuatan Maluku melemah dikarenakan Patimura tertangkap. Soal keenam, yaitu bagaimana sistem kebijakan pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya. Di bidang politik memiliki sistem politik adu domba atau yang dikenal dengan divide et impera, di mana penguasa daerah dan kerajaan harus patuh kepada Belanda. Di bidang ekonomi, di mana menggunakan sistem tanam paksa yang diperkasai oleh Raffles
seorang jenderal Belanda yang dimana masyarakat Indonesia bekerja tanpa upah, membangun bank dan infrastruktur lainnya. Kebijakan sosial budaya, pengaruh Belanda membawa kehidupan Katolik dan Kristen yang dimana Indonesia masih dilatar belakangi oleh agama Hindu dan Buddha. Soal ketujuh, mengapa masa pergerakan nasional di Indonesia memiliki periode yang paling penting terhadap kemerdekaan? Itu dimana pertama kalinya mengkampanyekan suatu ide Indonesia bebas dari penjajahan, dan ide-ide itu disebar luaskan seiring bertambahnya kalangan terpelajar dari kalangan pribumi, dan Indonesia memasuki periode baru, yaitu periode radikal. Baiklah, itulah tadi 7 pertanyaan dan 7 jawaban dari mata kuliah sejarah masa Islam. Saya akhiri.